Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan part 2-nya. Jadi part 2 ini akan membahas domain dari perilaku. Di video sebelumnya atau di part 1 kita bahas tentang definisi perilaku, dan ini di part ini kita akan bahas domain perilaku. Jadi domain perilaku itu bisa dibagi menjadi 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif di sini adalah knowledge atau pengetahuan, sedangkan afektif itu adalah attitude atau sikap, sedangkan psikomotor adalah praktik atau tindakan. Nah, jika tadi merunut dari teori Skinner yang saya jelaskan di part 1, kognitif dan afektif itu merupakan covert response atau covert behavior yang tidak bisa diamati secara langsung. Sedangkan psikomotor ini termasuk overt atau open, yang psikomotor adalah open behavior atau open response yang dapat kita langsung amati atau kita nilai dengan mengobservasi tindakan atau perilakunya. Oke, di sini dijelaskan psikomotor masih tindakan ya, bukan perilaku. Sedangkan perilaku tadi sudah saya jelaskan di part 1, perilaku adalah tindakan yang berpola. Jadi ketika tindakan atau psikomotor seseorang ini telah berpola atau setelah rutin, setelah berpola, ada polanya, maka ini bisa dapat disebut dengan perilaku. Sedangkan jika hanya berupa tindakan atau praktis, maka ini masuknya psikomotor, atau bisa kita sebut juga dengan keterampilan. Baik, kita bahas dulu untuk kognitif atau knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, baik itu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau dan lain sebagainya. Jika hasil respon tersebut, stimulus tersebut adalah hasil tahu, maka itu disebut pengetahuan. Di sini terdapat ada tingkat pengetahuan, 6 tingkatan pengetahuan. Pertama dari dia tahu, kedua memahami, 3 aplikasi, 4 analisis, 6 sintesis, dan 5 sintesis, dan terakhir 6 adalah evaluasi. Jadi ini adalah tahapan individu dalam hal pengetahuan. Jadi kalau hanya tahu itu hanya sebatas tahu saja. Mungkin ketika kita memegang pensil, kita tahu itu namanya pensil. Tapi ketika itu baru hanya tahu. Seperti halnya anak kecil diberitahukan gambar buah apel atau benda apel, ini diberitahu namanya adalah apel, ya kan? Nah, itu baru tingkatan pertama adalah tahu. Sedangkan untuk tingkatan kedua yaitu memahami, ini sudah lebih dalam dari tingkatan yang tahu. Memahami ini dia sudah lebih kompleks dari sekedar tahu bahwa benda itu bernama apel atau benda itu bernama pensil. Memahami ini bisa lebih kepada misalnya fungsi dari pensil tersebut, rasa dari apel tersebut, bentuk dari apel tersebut, termasuk jenis buah-buahan atau sayuran. Misal pensil ini memiliki fungsi untuk menulis. Nah, ini sudah masuk kepada ranah atau tingkat memahami. Sedangkan untuk tingkatan aplikasi itu seseorang mampu mengaplikasikan pengetahuannya atau terhadap pengetahuannya, tapi belum masuk ke praktis. Maksudnya penggunaannya saja. Misal pensil, dia tahu cara menggunakannya, tapi belum tentu dia bisa menulis dengan pensil dengan baik. Nah, itu masih masuknya tingkat pengetahuan ke aplikasi. Jadi tahu cara penggunaan pensil itu, misal menggunakan tangan kanan, pensil ini harus diraut dengan runcing hingga keluar bagian yang hitam untuk menulis, seperti itu. Atau yang apel tadi, ketika sudah masuk ke aplikasi, dia tahu bagaimana caranya kalau mau makan apel. Misalnya dicuci dulu, dikupas kulitnya, lalu dimakan. Nah, itu termasuk ke tingkat pengetahuan yang aplikasi. Selanjutnya pada tingkat analisis, dia sudah mulai menganalisis lebih jauh. Misalnya sudah muncul
pertanyaan mengapa dan dia jawab pertanyaan why tersebut. Misalnya menganalisis kalau misalnya kenapa pensil ini tidak bisa digunakan atau kenapa pensil ini bisa digunakan. Nah, ini sudah masuk kepada analisis. Misalnya, oh pensil ini tidak bisa menulis, oh karena belum diraut. Nah, itu termasuk analisis. Oh, kalau pensil ini berwarnanya warnanya tidak kuat atau tidak kerang, oh berarti perlu diraut kembali. Nah, ini termasuk ke analisis, jadi dia bisa menemukan way-nya dan kenapanya. Kemudian sintesis, dia menyimpulkan ya, artinya jadi dengan pengetahuan yang dapat, dia akhirnya dapat menyimpulkan, oh berarti kalau pensil mau menggunakannya misalnya harus diraut supaya dapat digunakan dengan baik dan benar, diraut hingga runcingnya sekian dan sebagainya. Dan mengevaluasi adalah pengetahuannya. Misal kenapa dievaluasi pensil ini harus runcing dulu buat nulis dan sebagainya. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia. Dalam halnya kesehatan, nah, atau kita menerapkannya dalam bidang hal kesehatan, misalnya terkait COVID-19 ini ya kan, pada tingkatan tahu masyarakat ini baru sekedar tahu, oh COVID-19 itu misalnya adalah sebuah penyakit. Nah, kemudian untuk tingkatan yang lebih jauh atau lebih dalam, lebih tinggi, setelah masuk ke ranah memahami, maka dia sudah bisa lebih memahami, misal COVID ini ternyata adalah penyakit yang berbahaya namun dapat dicegah. Misal juga dia dapat memahami ternyata penularannya sangat mudah dan cepat, namun juga dapat dicegah dengan cara memakai masker dan sebagainya. Ini masuk ke tahap 2, dia memahami. Kemudian ke tahap ketiga, aplikasi, dia sudah mampu, misalnya bagaimana dia udah memahami pencegahan COVID ini bisa dicegah dengan cara menggunakan masker, cuci tangan, dan juga penjarakan atau social distance. Nah, ketika di tingkatan ketiga atau aplikasi, dia dapat mengaplikasikan pengetahuan itu dengan baik. Misalnya dia tahu bagaimana cara pakai masker yang baik, dia tahu caranya cuci tangan yang baik, dia tahu kapan saja harus cuci tangan, dia tahu jarak berapa yang harus dia beri jarak ketika sedang melakukan komunikasi dengan orang lain, dan seterusnya, seperti itu. Ini adalah tingkatan-tingkatan pengetahuan. Biasanya untuk masyarakat dan pengetahuan yang kita sasar untuk komunikasi secara massa, kita hanya sampai pada tahapan ketiga, level tingkatan tahu, memahami, dan kepada aplikasi. Jadi dia tahu bagaimana cara mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Kemudian pada kognitif yang kedua ada afektif. Nah, afektif ini adalah attitude atau sikap. Itu dapat diartikan sebagai respon tertutup seseorang terhadap stimulasi atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Jadi, kalau bedanya sama yang kognitif sebelumnya, pengetahuan, ini juga respon ya dari luar, respon dari lingkungan. Bedanya kalau si attitude atau sikap ini sudah ditambah dengan pendapat, sudah ditambah dengan emosi individu. Jadi perasaannya itu akan mengikuti. Nah, komponen dari sikap ini ada kepercayaan, keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek, kehidupan emosional sebelumnya atau evaluasi terhadap objek tertentu, dan kecenderungan untuk bertindak. Nah, jadi si sikap ini juga dipengaruhi oleh 3 hal ini, terkait dia kepercayaannya, keyakinan, dan sebagainya. Sebagai contoh, COVID ya, yang paling gampang karena kita sedang menghadapi ya semua. Seseorang nih atau suatu komunitas, suatu masyarakat mengetahui dan memiliki pengetahuan yang cukup bagus bahwa si COVID ini misalnya adalah sebuah penyakit yang dapat menyebabkan kematian yang cukup tinggi, misalnya penurunannya sangat cepat dan berbahaya misal.
Namun kepercayaan keyakinan tersebut dia apa namanya ya? Ini juga dipengaruhi oleh keyakinannya. Misal dia percaya misalnya kalau sakit datangnya itu kan dari Tuhan, jadi ya udah diterima aja apapun yang terjadi kalau kita mendapatkan semuanya gitu ya. Itu akan mempengaruhi orang dalam bertindak. Misalnya yaudah akhirnya sikapnya sikapnya tidak acuh karena sikapnya acuh itu tidak peduli terhadap perilaku pencegahan karena dia memiliki kepercayaan dan keyakinan kalau sakit rezeki jodoh adalah di tangan Tuhan. Jadi tidak terlalu memikirkan keadaan sakit dan sehat. Nah, walaupun dia pengetahuannya bagus. Nah, ini dia yang dimaksud dengan ada tambahan pendapat atau emosi. Nah, berbeda dengan orang yang kepercayaannya tentang kesehatan adalah kesehatan itu perlu diusahakan. Walaupun memang meninggal, kematian, jodoh, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Tapi dia memiliki kepercayaan bahwa itu juga termasuk dari ikhtiar, dan sehat itu merupakan sesuatu yang perlu diikhtiarkan. Maka tentu perilakunya atau sikapnya juga akan lebih positif atau lebih peduli terhadap kesehatan sikapnya juga. Jadi sikap ini biasanya dikategorikan menjadi dua, sikap yang positif juga sikap yang negatif, entah terhadap suatu objek atau pada suatu perilaku. Nah, sikap ini tadi atau perilaku, misal sikap dia positif terhadap masker, ketika dia sangat percaya dan yakin bahwa penggunaan masker ini benar-benar dapat mencegah COVID-19, atau bahkan atau kebalikannya, dia memiliki sikap yang negatif karena dia nggak percaya masker itu sepenuhnya dapat menjaga dari penularan COVID-19 ini. Nah, tingkatan sikap ini ada 4 ya. Pertama, menerima atau menolak. Kemudian tingkat kedua menanggapi, ketiga menghargai, dan 4 bertanggung jawab. Ini tidak perlu dipusingkan untuk tingkatan sikap ini, cukup tahu saja. Namun dalam hal kesehatan yang menjadi poin fokus of poinnya adalah pada sikap yang positif atau negatif. Jadi kita melihat masyarakat ini atau individu ini bagaimana sikap dan attitude-nya terhadap suatu penyakit atau pada suatu penularan atau pada suatu perilaku pencegahan. Apakah dia sikap positif atau negatif? Yang mana kalau sikap positif dia akan lebih condong untuk melakukan perilaku kesehatan, perilaku pencegahan, sedangkan perilaku negatif ini akan menghasilkan kecenderungan untuk tidak bertindak atau menghindari atau penolakan terhadap suatu perilaku kesehatan. Oke, yang ketiga adalah domain psikomotor atau praktis atau tindakan. Ya, ini baru atau bisa juga diartikan sebagai keterampilan. Jadi keterampilan atau belum disebut sebagai perilaku. Nah, ketika dia menjadi perilaku, ketika si praktik tindakan atau keterampilan ini yang dilakukan secara berpola atau terus-menerus. Nah, yang diperlukan hingga terjadinya tindakan dan psikomotor ini selain ada kemauan dan keterampilan dalam melakukan praktik atau tindakan ini, selain itu juga diperlukan faktor lain seperti faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Contohnya misal seseorang sudah mengetahui cuci tangan, pengetahuannya sudah baik, memahami dengan baik, aplikasinya juga mengerti. Itu pada tingkatan tahu. Kemudian pada tingkatan sikapnya sudah positif, bahwa dia memiliki sikap yang positif, meyakini betul bahwa cuci tangan dapat
mengurangi atau mencegah penularan COVID-19 karena sabun-sabun dapat membunuh si virus-virus tersebut. Namun, pada praktik atau tindakannya, dia tidak bisa mengerjakannya, tidak bisa mencapai dengan baik. Dapat dikarenakan karena sarana dan prasarananya yang mungkin tidak ada. Misal di tempat umum ketika dia mau cuci tangan, airnya habis atau sabunnya habis, maka tidak terjadilah praktik atau tindakan cuci tangan. Ini yang dimaksud. Mengapa diperlukan faktor lain untuk mewujudkan si psikomotor atau praktis tindakan ini. Jadi butuh sarana prasarana atau fasilitas seperti itu. Nah, dalam tindakan ini dan praktis ini ada dibagi menjadi 3. Pertama adalah praktik atau tindakan terpimpin, disebutnya guide response. Kemudian yang kedua adalah praktik secara mekanis atau disebut mekanisme. Dan yang terakhir adalah adopsi atau adoption. Oke, di tingkatan pertama, praktik terpimpin atau guide response tergantung pada tuntutan atau buku panduan. Atau dia ini bertindak atau berperilaku sesuai dengan kebijakan aturan yang sedang berlaku di tempat tersebut. Bisa sebagai contoh, kalau dalam keadaan new normal saat ini ya, misalnya kita mau masuk, contohlah mau masuk ke UHAMKA, ke Vika, sekalian ada keperluan, nanti di gerbang itu pasti di stop dulu sama Pak Sapam, dicek suhu badannya, kemudian disuruh cuci tangan. Nah, praktik cuci tangan yang kalian lakukan di situ adalah praktik terpimpin, karena ada tuntutan, ada keharusan, ada kebijakan yang mengharuskan kalian cuci tangan di lokasi tersebut sebelum masuk ke gedung UHAMKA. Nah, ini praktik terpimpin. Jadi tergantung ada peraturan atau tuntutannya. Jadi ketika tidak ada tuntutannya, tidak ada kebijakannya, tidak ada peraturannya, ya kalian tidak akan melakukan. Ini disebut dengan praktik terpimpin. Kemudian yang kedua, pada kategori praktik secara mekanisme, ini kalian sebenarnya sudah lebih baik daripada praktik terpimpin. Jadi seseorang ini lebih baik daripada masuk ke kategori praktik terpimpin. Nah, dalam praktik secara mekanisme ini, individu sudah melakukan suatu praktik atau tindakan secara otomatis. Misalnya ketika dia habis bertemu dengan orang lain. Sedang untuk praktek secara mekanisme sebenarnya sudah lebih baik daripada praktek terpimpin. Mengapa? Karena perilaku atau tindakannya sudah lebih mandiri ya, jadi tidak berdasarkan tuntutan atau berdasarkan kebijakan atau peraturan atau sebuah larangan. Jadi sudah ada kesadarannya, namun memang belum terlalu rutin, jadi baru misalnya ya kadang iya kadang enggak, tapi sudah ada kesadaran walaupun tidak sepenuhnya, tidak full dengan kesabaran. Jadi belum terpola tapi sudah muncul kesadaran, belum terpola dengan baik tapi sudah muncul kesadaran. Kemudian yang tahap ketiga adalah adopsi atau adoption. Nah, ini sudah lebih yang tingkatan paling baik di antara keduanya, di antara ketiganya. Jadi ini sudah dilakukan secara sadar dan dilakukan secara rutinitas. Bahkan dia dapat melakukan modifikasi perilakunya untuk menambah perilaku yang sudah rutin atau sudah terpola menjadi lebih baik. Contohnya tadi cuci tangan, dia sudah teratur setiap saat, setiap waktu, sudah baik dan tidak berdasarkan keinginan, sudah ada kesadarannya full dan rutin. Misalnya dimodifikasi dengan ditambah, misalnya dia membawa sabun sendiri atau menambah dengan membantu menyediakan sarana prasarana untuk orang lain juga melakukan cuci tangan. Nah, ini termasuk adopsi. Jadi dia sudah mengadopsi perilaku tersebut secara full, secara keseluruhan, jadi secara sepenuh jiwa. Nah, jadi ini adalah ketiga domain yang ada dalam perilaku, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya harus dirubah atau ketiganya termasuk
pada komponen perubahan perilaku. Jadi kita dapat melakukan perubahan perilaku berdasarkan kognitif, berdasarkan afektifnya, dan yang paling diharapkan adalah psikomotor. Tentu ada tantangannya di setiap tingkatan, dan itu berbeda ketika ingin merubah pengetahuan, afektif, dan psikomotor. Tantangannya berbeda dan pencapaian jangka waktu yang diperlukan, intervensi yang dibutuhkan pun juga berbeda. Dalam waktu yang paling singkat, yang paling mungkin mudah dirubah adalah kognitif. Namun perubahan ini tidak menjamin hingga perubahan perilaku sepenuhnya. Karena jika ingin merubah perilaku sepenuhnya, maka kita tentu harus merubah pada ketiga domain ini, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor, untuk mendapatkan perubahan perilaku secara maksimal atau secara utuh. Oke, sekiranya sekian yang dapat bisa saya sampaikan terkait domain perilaku, di mana domain perilaku ini akan menjadi bagian-bagian yang dapat menjadi part atau gabungan atau keseluruhan dalam perubahan perilaku. Di mana perubahan perilaku ini tadi sudah disebutkan adalah tujuan dari upaya promosi kesehatan. Baik, semoga dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.